Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ketemu sembako kuda apa nih, Om? Ya, terus bagaimana anak-anak muda Ambon yang ada di Jakarta nih? Kalian punya usaha untuk ngambil S2 di beberapa perguruan tinggi, bagaimana? Ya, tergantung kondisi Maluku, Om. Karena kebanyakan anak-anak yang ambil lanjut studi di sini juga. Karena dulu kan pernah ada pernyataan bahwa kalau susah, orang tua susah ngapain? Mesti ambil S2, S3 di Jakarta. Nah, sedangkan kesiapan Maluku sendiri dari sisi aspek pendidikan juga kan kita boleh tahu. Maluku masuk dalam daerah miskin, bagaimana dia punya mutu pendidikannya itu mau disamakan dengan kota Jakarta. Otomatis untuk memperbaiki sumber daya manusia Maluku, otomatis teman-teman kan harus mencari yang lebih. Jadi saya mau harus ke Jakarta, ke Surabaya atau ke Makassar. Jadi katong mau ngomong sedikit nih, Om. Ya, silakan. Katong pengen tahu sedikit nih, Om, pandangan Om terkait lumbung ikan nasional yang boleh dibilang bahwa lagu lama yang sering orang Maluku rilis ulang ke pemerintah pusat. Kira-kira pandangan Om Amir terkait tarik ulur proses LIN untuk Maluku ini, dia dari aspek politiknya seperti apa, Om? Silakan, Om. Kita memulai begini, pertama-tama kita sampaikan terima kasih dan bersalut kepada kalian anak-anak muda yang sedang melanjutkan studi di Jakarta ini. Masih mau menaruh perhatian terhadap berbagai perkembangan di Maluku, terutama perkembangan belakangan ini, khususnya dalam 1-2 bulan menyongsong hari ulang tahun proklamasi yang akan berlangsung pada tanggal 17 Agustus besok. Namun dari 2-3 hari lalu kita dengar dari Ambon bahwa kebanyakan masyarakat Ambon, terutama kaum mudanya, merasa bahwa 17 Agustus kali ini bukan perasaan merdeka yang muncul, tapi perasaan duka karena Maluku masih dikategorikan sebagai daerah yang persentase masyarakat miskinnya paling tinggi, paling tinggi nomor 4 di Indonesia. Yang kedua, memang belakangan ini menjelang hari proklamasi ke-75 ada beberapa isu strategis yang berkembang di Maluku, misalnya menyangkut Blok Masela, menyangkut Maluku sebagai lumbung ikan nasional, ada juga yang berkaitan dengan posisi Maluku sebagai Spice Island, artinya kepulauan yang menghasilkan rempah-rempah yang bukan saja dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia tapi juga dibutuhkan oleh masyarakat internasional. Nah, itulah beberapa isu yang ini. Nah, kalau kita lihat khususnya menyangkut masalah lumbung ikan nasional, sebenarnya sejak era SBY kan Maluku sebagai lumbung ikan nasional ini sudah merupakan satu keputusan politik. Nah, cuma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebuah keputusan politik itu belum punya makna kalau belum diikuti oleh keputusan hukum. Karena hanya dengan keputusan hukum itulah kita bisa merealisasikan keputusan politik tadi yang menyatakan bahwa Maluku sebagai lumbung ikan nasional itu bagaimana. Nah, kalau misalnya masyarakat Maluku, terutama pemerintah daerah, gubernur dan DPRD-nya bisa mengusahakan keluarnya keputusan hukum dari pemerintah pusat untuk menetapkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, maka tentu bisa bayangkan, contoh misalnya katakan saja dari data-data empirik yang pernah kita dapat dari teman-teman di Jakarta maupun teman-teman yang di Ambon misalnya, bahwa Laut Banda aja itu dalam 1 tahun bisa menghasilkan 2 juta ton ikan. 2 juta ton ya. Nah, 2 juta ton ikan itu kan berarti 2 miliar kilogram. Ya. Nah, kalau 1 kilogram dihargain $0,5 aja, berarti dari ikan aja kita sudah bisa dapat 1 miliar US dollar. Nah, dari 1 miliar US dollar itu kalau bagian ke Maluku sepertiga atau seperempatnya aja, maka sudah berapa? Sudah berapa ratus juta miliar berapa ratus juta dolar yang didapat oleh Maluku. Nah, kalau sekian ratus juta dolar itu dibagikan kepada rakyat Maluku yang jumlahnya hanya sekitar 1,9 juta, sudah tidak bisa bayangkan. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah pertanyaan paling besar, kenapa setelah SBY turun, karena Maluku sebagai lumbung ikan nasional ini kan ditetapkan oleh SBY kira-kira 3 atau 4 bulan sebelum beliau mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2014. Kemudian pada tahun pertama dari
kekuasaan Pak Jokowi juga. Pak Jokowi sudah sampai ke Ambon dan menyatakan bahwa Maluku tetap menjadi lumbung ikan nasional. Nah, persoalannya sekarang kenapa dari keputusan politik itu menjadi keputusan hukum? Ya barangkali saya lihat barangkali tergantung kepada kemampuan pemerintah daerah dan DPRD, tentu dengan dukungan masyarakatnya untuk melakukan komunikasi dan lebih mengarah kepada kemampuan untuk melakukan diplomasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat itu. Nah, biasanya kalau kita lihat di Jakarta ini, karena artinya namanya kita punya hubungan sebagai salah satu pegiat swadaya masyarakat di Jakarta ini, punya hubungan yang sangat akrab dengan Pemda DKI Jakarta, bukan dari sekarang aja, tapi dari zaman Pak Ali Sadikin jadi gubernur, karena kita juga dibina oleh Pak Ali Sadikin ketika beliau menjadi gubernur Jakarta selama 11 tahun. Maka mungkin juga ada persoalan di mana ada aspirasi masyarakat, tapi pemerintah kurang mengakomodir aspirasi masyarakat. Nah, atau mungkin juga ada kepentingan pemerintah yang mau diperjuangkan, tapi tidak mendapat dukungan secara konsepsional dan proporsional dari masyarakatnya. Ini dua hal yang harus kita lihat, sehingga kadang-kadang pemerintah punya hajat karena tidak mendapat dukungan dari rakyat, maka itu nggak bisa jalan. Sebaliknya juga kalau ada rakyat punya keinginan tapi tidak didukung oleh pemerintah, maka itu juga tidak jalan. Nah, jadi kita kira barangkali itu faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan komunikasi dan diplomasi. Nah, maka kita sering bilang kepada teman-teman baik yang seangkatan dengan beda maupun kepada adik-adik mahasiswa yang sekarang ini sedang melanjutkan pendidikan mengambil S1 dan S2 dan S3 di Jakarta ini, kita sering bilang bahwa mari secara jujur kita belajar dari sejarah para pendahulu kita, bagaimana mereka melakukan lobby, bagaimana mereka melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Contoh begini, ketika terjadi kekosongan pemerintahan pada saat Pak Lato Al-Hari diambil oleh pemerintah pusat di Jakarta, ada kekosongan pemerintahan karena waktu itu istilah pejabat waktu itu disebut, karena kita masih dipengaruhi oleh bahasa Belanda, disebut acting gubernur. Artinya pejabat gubernur itu dijabat oleh seorang tokoh dari Kementerian Dalam Negeri yang namanya Sultan Muhammad Dosan. Sebagai bukan orang Maluku, tapi beliau adalah pejabat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri yang ditugaskan ke sana, kan itu bisa saja bahwa beliau kurang memahami adat Maluku, tidak tahu, jadi hanya menjalankan pemerintahan itu apa adanya. Nah, maka dalam kekosongan itu, masyarakat Maluku berpikir, tokoh-tokoh Maluku berpikir perlu dicari seorang tokoh Maluku untuk menjadi gubernur Maluku. Nah, maka mereka kumpul lah dari berbagai aspirasi dari berbagai kelompok, akhirnya bisa menghasilkan kira-kira antara 2 sampai 30 tokoh masyarakat Maluku yang kemudian mereka berkumpul di Jalan Hairil Anwar nomor 45 di Ujung Pandang, dulu masih Makassar. Maka di sana mereka menelurkan kesepakatan bahwa menurut kita ketua pendapat yang saat ini bisa menjadi gubernur Maluku adalah yang namanya Muhammad Padang. Nah, itu ada dua kondisi yang kita bisa lihat. Belajar dari sejarah itu, bagaimana tokoh-tokoh kita itu bisa berunding secara baik, dan bagaimana tokoh-tokoh itu hanya melihat kepentingan Maluku tanpa bicara mayoritas minoritas. Karena apa? Dalam kelompok yang 30 atau 40 orang itu hanya 5 orang tokoh Islam, ya kan? Nah, coba kita lihat hanya dalam satu kelompok yang hanya 5 orang tokoh Islam dibandingkan ada 30-an yang bukan Islam, tapi diputuskan seorang Muhammad Padang yang Muslim untuk jadi gubernur, ya kan? Pertama, artinya kepentingan daerah di atas. Nah, inilah kamu harus belajar bahwa ketika kita memperjuangkan kepentingan daerah kita, maka masalah agama, masalah subetnis, masalah segala macam itu harus ditanggalkan. Kita tanggalkan. Kita lihat kondisi sekarang ini, Maluku butuh siapa? Nah, setelah itu mereka datang ke Jakarta. Nah, kebetulan pada saat itu selain di Jakarta ini ada Pak Lemena yang menjabat Wakil Perdana Menteri II, ada juga Pak Hairul Saleh yang orang-orang Maluku banyak punya hubungan, tokoh-tokoh Maluku banyak punya hubungan dengan Pak Hairul Saleh yang pada saat itu menjadi Waperdam III. Nah, melalui komunikasi itulah akhirnya mereka menghadap Bung Karno. Kepada Bung Karno mereka minta Muhammad Padang untuk gubernur Maluku. Nah, lalu Bung Karno bilang, oke, saya terima usul kalian, tapi kalian harus tahu yang berwenang menyampaikan aspirasi masyarakat ke saya sebagai presiden itu adalah DPRD. Jadi tolong kalian pulang ke Ambon, kalian bicara dengan DPRD,
aspirasi kalian itu menjadi keputusan DPRD yang datang menghadap saya gitu. Ya kan? Nah, jadi mari kita belajar bahwa Bung Karno menerima aspirasi, tapi Bung Karno menghendaki supaya aspirasi itu disalurkan melalui aturan-aturan yang ada. Nah, kondisi ini mungkin sekarang tidak terjadi di Jakarta, tidak terjadi di Ambon. Ya, artinya hubungan antara masyarakat dan DPRD tidak. Nah, maka tokoh-tokoh yang tadi selesai menghadap Bung Karno, mereka balik. Mereka bicara dengan DPRD, jadilah keputusan DPRD. Gitu kan? Maka pada saatnya Pak Muhammad Padang ditetapkan oleh Bung Karno menjadi Gubernur Maluku. Kalau saya tidak salah ingat, kira-kira periode 5964 begitu. Jadi begini Om, jadi ada kesimpulan dari poin yang pertama ini, artinya tarik ulur penetapan LIN sebagai Maluku sebagai lumbung ikan nasional ini ada dua indikator. Pertama, bahwa ini masih merupakan keputusan politik, artinya bukan merupakan sebuah keputusan hukum. Ya. Dan kedua, artinya kurang adanya sinergitas antara eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Artinya DPRD sendiri dianggap kurang merespon, kurang tanggap atas apa yang menjadi kewenangan mereka, dan itu menjadi keinginan masyarakat Maluku. Ya. Jadi kan informasi terakhir pada saat minggu kemarin kalau nggak salah ada orang dari pemerintah pusat yang diutus ke Maluku untuk berbicara tentang kesiapan Maluku. Nah, di situ kan pernyataan orang pusat sendiri bahwa ada beberapa infrastruktur yang belum dibangun oleh Maluku. Artinya di sini ada sebuah ungkapan bahwa Maluku sebenarnya tidak siap. Kira-kira ini apakah memang merupakan ketidaksiapan Maluku secara murni, atau memang ada sebuah skenario lain yang sebenarnya sengaja dari awal sudah bisa terbaca bahwa ada kesengajaan untuk membatalkan Maluku ditetapkan sebagai LIN. Jadi saya kira masalahnya tergantung kepada bagaimana kemampuan dan kearifan kita menafsirkan sebuah keputusan. Nah, kalau sudah ada keputusan politik dari pemerintah pusat dan memang itu sudah ada bahwa Maluku adalah lumbung ikan nasional, maka sebenarnya pemerintah daerah Maluku, kalau saya bicara pemerintah daerah Maluku, berarti gubernur dengan perangkatnya dan DPRD tentu dengan dukungan masyarakat. Nah, dukungan masyarakat ini bisa dari partai politik, bisa dari para kelompok swadaya masyarakat, bisa para intelektual dari perguruan tinggi, and so on. Nah, mestinya setelah kita mendapat keputusan politik, kita sudah harus melakukan analisa. Untuk menjadi lumbung ikan nasional ini apa yang diperlukan? Infrastruktur apa yang diperlukan? Apa diperlukan ada lembaga yang akan mengelola itu kalau keluar keputusan hukumnya? Misalnya katakanlah Badan Pengelola Lumbung Ikan Nasional. Berarti kita harus bersiapkan perangkat itu. Nah, kemudian apakah ada infrastruktur lain? Nah, kemarin dalam kunjungan utusan Pak Jokowi yang ke Ambon untuk melihat itu, ada kesan bahwa pelabuhan yang diharapkan untuk menjadi inti daripada keluarnya keputusan hukum Maluku sebagai lumbung ikan nasional itu belum ada. Nah, pertanyaannya, 12 pelabuhan yang sudah dibangun di Ambon dengan dana APBN ini diapain? Oh iya. Selama ini kan dengan dana dari APBN kan sudah dibangun dari, kalau nggak salah dari zaman Pak Kader Halo barangkali ya. Saya ingat barangkali itu dari tahun 2005 Pak Kader Halo kan mulai menjabat 2003 itu ada masa transisi karena sisa konflik dan sebagainya. Nah, terus faktanya sekarang ini di Maluku sudah ada 12 pelabuhan yang dibangun dengan dana dari APBN. Nah, mestinya kan Pemda Maluku kan sudah bisa pilih. Kan setelah dari dibangun dengan dana APBD kan diserahkan kepada Pemda Maluku untuk dikelola. Nah, mestinya kan Pemda Maluku sudah bisa pilih. Kalau memang dalam rangka mendapatkan keputusan hukum dari pemerintah pusat itu diperlukan adanya pelabuhan sebagai infrastruktur untuk mendapatkan keputusan hukum itu, maka mereka sudah harus tahu. Kan? Nah, kalau itu sudah ada, maka mestinya harus punya prakarsa. Prakarsa secara formal, pemerintah bersama-sama dengan DPRD tentu sekali lagi dengan dukungan masyarakat bersurat dan berkomunikasi kepada Presiden bahwa kami siap untuk melaksanakan keputusan politik menjadi keputusan hukum Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Oleh karena itu, kami mohon petunjuk. Apa? Bila perlu kerangka keputusannya, apakah itu bentuk perpres atau bentuk keputusan Presiden, disiapkan juga dari sana. Dan itulah biasanya bangga saja dengan tim saya di sini ketika memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, ketika misalnya gubernur katakanlah
menyampaikan kepada kami atau menyampaikan kepada saya sebagai koordinator daripada beberapa aktivis, Amir Hamzah tolong bikin ini, maka saya siapkan organisasi apa yang kita perlukan untuk mendukung kebijakan gubernur itu, keputusan hukum apa yang kita perlukan gitu. Terus agenda-agenda aksi apa yang harus kita laksanakan, itu kita siapkan secara konsepsional untuk kita sampaikan kepada gubernur. Sehingga keputusan politik gubernur menunjuk saya tadi, dengan apa yang saya lakukan maka saya bisa mendapatkan keputusan hukum untuk mengajak semua teman-teman untuk bekerja. Nah, saya kira itulah jadi hanya masalahnya barangkali prakarsa dan kemampuan mengaktualisasikan prakarsa itu yang saya lihat barangkali kurang ada di teman-teman kita. Jadi ini kan persoalan Maluku kan boleh dibilang bahwa sangat kompleks. Artinya setiap kali keinginan masyarakat Maluku yang berupa tuntutan-tuntutan itu kan seringkali istilahnya seperti angin lalu aja sampai di pemerintah pusat ini. Baik LIN yang kita bicara, bahkan terkait blok Masela terakhir-akhir ini juga keputusan untuk kilang darat pun belum merupakan sebuah keputusan hukum karena belum ada satupun kekuatan hukum yang menetapkan bahwa memang pembangunan kilang itu akan di darat. Jadi kira-kira menurut Om Amir langkah-langkah Maluku jika selalu gagal seperti yang kita sering dengar bahwa kadang-kadang orang Maluku bertanya apa yang sering Om Amir sampaikan merupakan sebuah tuntutan kewenangan asimetris. Artinya mungkin bisa jelaskan Pak Dong sedikit kira-kira manfaat dari kewenangan asimetris buat Maluku seperti apa Om? Saya mau sampaikan tentang blok Masela itu. Ada saksi yang sekarang jadi rektor Unpad, Bu Angelin Patisina juga bisa jadi saksi. Teman-teman dari Darussalam juga bisa jadi saksi. Waktu ketemu dengan One Team Press itu secara langsung, secara tegas, dan barangkali kedengarannya juga radikal, itu saya sampaikan kepada Ketua One Team Press, tolong sampaikan kepada Pak Bupati, kalau masalah ini tidak dilakukan di darat, saya umumkan Maluku merdeka. Itu Maluku merdeka ya Om? Iya, dan mereka masih saksi tadi. Sehingga ketika juga saya bilang, kalau Maluku mau merdeka kita nggak perlu perang kan, kita gugat aja di pengadilan internasional. Nah, tapi alhamdulillah akhirnya beberapa bulan kemudian, itu kalau nggak salah ingat pada bulan Mei tahun 2016, kemudian keluar keputusan politik dari Pak Jokowi kan bahwa masalah itu di darat. Nah, lagi-lagi kata ingatkan bahwa itu masih keputusan politik. Nah, oleh karena itu, dengan beberapa kali diskusi yang disponsori oleh Archipelago Solidarity Foundation, ketuanya Ibu Angelin Patisina, berkali-kali diskusi, ada di hotel-hotel megah malah di Jakarta. Itu saya sarankan supaya mau maju, Maluku harus punya keberanian untuk minta kewenangan asimetris. Ketika misalnya kita masih gagal dan saya kira mungkin kita tidak akan pernah berhasil dan pemerintah pusat juga pasti tidak akan mau merealisasikan undang-undang tentang provinsi kepulauan. Karena itu akan bertentangan dengan konvensi PBB. Kalau itu terjadi barangkali dunia internasional akan memberikan tekanan lain kepada kita seperti yang sekarang ini, misalnya Bank Dunia menolak proposal Omnibus Law kan. Sehingga pemerintah mulai kalang kabut. Nah, sesudah itu tentu rakyat Maluku harus pikir. Kalau taruh di darat apa? Berarti akan ada kebutuhan tanah. Nah, bagaimana supaya tanah-tanah adat itu kalau andai kata diambil oleh pengusaha itu digunakan dalam rangka merealisasikan infrastruktur Masela, maka itu tidak perlu persoalan. Nah, ada persoalan tenaga kerja. Cukup nggak tenaga kerja yang ada di Maluku? Ya kan? Kalau tidak cukup, bagaimana kita ambil? Tentu kan ada daerah-daerah tetangga kita. Ada NTB, ada NTT yang dekat dengan Maluku. Ada Papua yang dekat dengan Maluku. Barangkali dari situ tenaga kerja bisa kita ambil. Ya kan? Nah, kemudian nanti diperlukan pelabuhan untuk apa? Karena kita datang infrastruktur seperti pipa segala macam. Bagaimana gitu? Nah, analisa seperti itulah bahwa andai kata blok Masela ini jadi sudah ada keputusan politik, maka ada kesiapan ini begini. Ya. Nah, kesiapan itulah yang harus mampu dirumuskan oleh pemerintah daerah Maluku, tentu dengan memanfaatkan Konpati, dengan memanfaatkan UKIM, dengan memanfaatkan Universitas Darussalam,
para intelektual yang ada di sana untuk merumuskan satu keputusan hukum yang disampaikan sebagai rancangan kepada pemerintah. Saya kira itu cara kerja birokrasi begitu. Iya. Jadi Bahwa untuk mempercepat itu harus ada prakarya dari Iya. sana. Kan percuma Rektor Unpad itu kan ahli hukum tata negara. Masa nggak bisa mendesain? Iya. Kan? Nah, belum lagi dengan beberapa kali diskusi di sini saya melihat dosen-dosen Fakultas Hukum Unpad itu orang-orang hebat. Gitu kan? Kenapa mereka tidak bisa merumuskan bahwa untuk mendapatkan satu keputusan hukum sebagai follow up dari keputusan politik itu diperlukan ini. Itu harus disiapkan. Kalau terkait kewenangan asimetris yang sering Om Amir wacanakan itu, kira-kira manfaat dari kewenangan asimetris buat masyarakat Maluku itu seperti apa? Dan lihat begini, kita punya laut yang luas. Luas laut daerah Maluku itu adalah 92, sekian persen. Luas daratannya 7, sekian persen. Tetapi luas laut dengan sumber daya yang ada itu manfaatnya untuk Maluku tidak ada. Iya. Nah, karena belum ada undang-undang kepulauan, pemerintah pun belum merealisasikan peraturan pemerintah dan provinsi kepulauan sebagaimana menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015. Maka wajar kalau pemerintah daerah Maluku minta kewenangan asimetris. Apa? Contoh, pengolahan laut. Nggak usah terlalu radikal. Ada izin pelayaran, ada izin penangkapan. Oke? Izin penangkapan, pelayaran biar pemerintah pusat. Karena barangkali kapal-kapal berkaitan dengan punya luar negeri segala macam. Ya. Tapi izin penangkapan kasih ke Maluku. Yang di daerah lain kan tidak ada. Ya. Nah, itu namanya kewenangan asimetris. Ya. Nah, tetapi sekali lagi saya bilang, konsepsinya itu harus disiapkan. Rancangan konsepsinya bahwa yang kita minta begini. Karena apa? Argumentasi kita apa? Karena laut kita tidak dipakai sebagai ukuran untuk menentukan daun. Ya. Ya kan? Indikatornya kan cuma Nah, luas sebagai darat sama jumlah penduduk. kompensasi dari kita tidak mendapat daun karena luas laut, maka wajarlah kalau pemerintah memberikan kewenangan asimetris kepada kita. Iya. Coba bayangkan kalau izin tangkap aja dikasih ke Maluku. Iya, cuma kan selama ini memang benar, artinya terkesan pemerintah pusat memonopoli seluruh izin-izin itu. Makanya sedangkan pemerintah daerah Maluku sendiri baik gubernur maupun perangkat legislatif ya hanya selalu mengiyakan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Monopoli itu disebabkan karena selama ini ketong orang Maluku, ketong orang Amu selalu bisa tanda tangan. Apa yang dikasih itu yang kita terima. Padahal yang dikasih ini belum tentu memenuhi hak kita. Sudah lebih kurang dari segala kewajiban yang kita penuhi. Nah, ini kita lihat apa? Gubernur itu selain sebagai kedudukannya selain sebagai kepala daerah otonom, dia juga adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Kan gubernur harus punya keberanian datang ke presiden, Pak, saya ini wakil Anda di Maluku. Orang Maluku minta sama saya begini, saya sampaikan kepada Bapak bagaimana. Harus ada keberanian itu. Kalau enggak, untuk apa jadi kepanjangan tangan presiden di provinsi? Nah, saya mau kasih contoh misalnya, urusan kecil aja yang orang tidak tahu. Cuman Om sebentar, Nanti sabar dulu. ya. Di era Fauzi Bowo, karena Maluku masih dilanda konflik, masih di era Sutioso, akhir masa jabatannya, itu pemerintah pusat mengambil keputusan untuk menghilangkan DAU dari Jakarta untuk dikasih ke Ambon. Oh ya. Pernah itu terjadi. Maka ketika ada orang Maluku bilang, kamu orang Jakarta jangan bicara tentang Ambon begini di depan Pak Karir Lalahalu dalam salah satu pertemuan dengan Ikatan Keluarga Batu Mer, ini saya sampaikan. Nah, ketika masalah itu ditanyakan oleh Gubernur DKI kepada kami rakyat sebagai orang Ambon, kita salah. Itu Pak. Tapi ini yang orang tidak tahu. Tidak pernah terpublis. Tapi Pak Karir Lalahalu masih menjadi saksi bahwa pernah DAU di Jakarta, kalau tidak salah pada tahun 2004 dan 2005, itu ditiadakan dan dipindahkan ke Maluku untuk menutupi celah fiskal di sana. Karena dampak dari konflik pertumbuhan ekonomi pada saat itu kalau nggak salah menurut Pak Kali kan minus 35%. Ya. Ya kan? Nah, sekarang. Nah, jadi faktor komunikasi, faktor keberanian untuk diplomasi, bukan sekedar keberanian tapi juga kemampuan. Iya. Dan kesantunan untuk menyampaikan. Nah, kadang-kadang santun dalam diplomasi dan komunikasi itu yang kurang kita miliki. Sebagai orang Ambon kurang kita miliki. Kadang-kadang kita mau menjago aja. Ya, itu yang tadi kita bilang Om, artinya persoalan keberanian mungkin
tuh punya gubernur ini, terutama Pak Gubernur sekarang ini sudah berani menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat Maluku. Cuma yang jadi soal keinginan-keinginan yang disampaikan itu selalu tidak menjadi sebuah perhatian presiden sendiri. Nah. Seperti misalnya beliau gubernur bahkan ketua DPRD saat itu mengusulkan porsi orang Maluku dalam kabinet langsung kepada Jokowi, toh hasilnya juga nol besar om. Karena mereka hanya menggunakan jalur-jalur politik untuk menyampaikan itu. Nah, belakangan ini kan kalau di dialog kemarinnya di webinar kan ada seorang kepala dinas yang menyatakan bahwa Gubernur Maluku punya jaringan yang luas. Kenapa dia tidak memanfaatkan jaringan itu melakukan lobby? Nah, 2 hari lalu kita WA dapat salah satu data. Ada keputusan Gubernur Maluku nomor 283 tahun 2020 tentang pembentukan tim pakar. Yang notabene tim pakar ini 10 orang itu kita lihat bukan orang Ambon. Tapi oke lah, terserah, itu kebijakan dia. Sekarang kita udah bisa tanya dari bulan Mei sampai sekarang ini kan Mei, Juli, Agustus. Katakan 3 bulan. Apa kesiapan sudah yang dilakukan oleh tim pakar ini? Nah, ini juga barangkali problema yang mungkin keputusan ini masyarakat Maluku belum tahu. Kita lihat mereka ini ada banyak. Di situ ada salah satu saya kenal, pernah juga sama-sama dengan saya diundang di DPD untuk bicara tentang masalah otonomi daerah, tentang perubahan beberapa undang-undang yang akan dilakukan oleh DPD. Itu yaitu Saudara Agus Pambudyo. Itu bagaimana gubernur menggunakan. Nah, sehingga dengan kata lain, percuma punya jaringan, tapi tidak bisa mampu memanfaatkan jaringan itu untuk lobby. Contoh misalnya, seorang Muhammad Padang berpikir, orang Ambon cuma bilang pada waktu Muhammad Padang bilang jadi gubernur, belum ada wakil gubernur. Nah, tapi sebagai gubernur kan dia merasakan bahwa kalau saya tidak dibantu oleh seorang wakil gubernur, akhir berat saya kerja. Ya. Maka dia punya kreasi. Daripada tunggu orang, dia kumpul tokoh-tokoh Maluku yang tadi mencalonkan dia. Itu kira-kira pada tahun 60-an. Saya sudah kumpul. Mau tanya sampaikan masalahnya, bahwa kita perlu wakil gubernur. Kira-kira kamu calon siapa? Apa jawab para tokoh Maluku? Sederhana saja. Yang perlu wakil itu kan abang. Kenapa abang tanya itu? Abang tentukan saja abang mau siapa. Bisa nggak sekarang kita orang Maluku dialog seperti itu? Karena apa? Muhammad Padang punya integritas. Trust kepada dia sangat tinggi. Ya kan? Ada tokoh-tokoh Maluku yang katakan seperti Om Ot Pati Mau Bawa. Itu pernah bilang dengan bahasa Belanda, "Een woord van mij is wet." Satu kalimat dari saya itu adalah hukum kalau di kampung saya. Ya kan? Nah karena dia di kampung, karena ucapan dari dia itu adalah hukum, maka dia nggak tidak ngaling-aling ketika menyatakan sikap kepada Muhammad Padang. Ya kan? Yang perlu wakil kan abang, kenapa abang tanya ke orang? Nah begitu misalnya Muhammad Padang menyebut wakil yang saya butuhkan menjadi wakil adalah Heris Tumahina. Iya, nggak ada yang keberatan. Iya. Ya kan? Nah, karena sudah mendapatkan mandat lewat Pak Hairul Saleh, Muhammad Padang ketemu lagi dengan Bung Karno. Nah, ketika ketemu Bung Karno dia minta, Bung Karno melihat yang namanya Heris Tumahina ini adalah seorang kolonel berada di bawah otoritas Nasution. Ya. Maka Bung Karno bilang sama Muhammad Padang, karena dia tentara, kamu pergi minta sama Nasution. Ya kan? Maka dengan izin daripada Bung Karno, Muhammad Padang menghadap Nasution. Baru ketika Nasution sudah cari tahu yang namanya Om Heris Tumahina lagi jadi atas militer di Peking, maka segera dipanggil. Nah, oleh karena itu saya bilang kalau kita mau jujur belajar dari sejarah pada pendahulu kita tanpa mengedepankan ego, ya kan, tanpa puji orang lain, tanpa membanggakan kerja diri sendiri, maka insya Allah Maluku akan semakin maju. Karena orang para pendahulu kita tuh hebat-hebat. Orang tidak tahu bagaimana ketika Pak Yusmus kita menghadap Pak Harto untuk minta kepada Pak Harto, sekarang sudah saatnya Gubernur Maluku itu harus putra daerah.
Saya tahu itu karena apa? Karena Pak Muskita sendiri cerita kepada saya. Tapi ada hal-hal yang tidak perlu kita jelaskan kepada umum. Bagaimana sampai Pak Muskita bisa meyakinkan Pak Harto? Dan apa syarat yang diberikan oleh Pak Harto kepada Pak Muskita kalau orang Maluku asli mau jadi gubernur, syaratnya ini. Bagaimana menjalankan syarat itulah yang kemudian Pak Muskita pada saat itu panggil saya, panggil Pak Adi Pikulima untuk membicarakan bagaimana kita melaksanakan apa yang ditunjuk Pak Harto. Nah, jadi ada negosiasi-negosiasi tertutup yang tidak perlu kita sebarkan, tapi nanti akan membawa hasil. Sepanjang saya bilang tadi, belajarlah dari para pendahulu kita, yang usah sombong, yang usah topu dada, yang usah bangga diri, tapi kerja demi untuk kepentingan Maluku. Iya. Oke begitu Om. Sementara katong waktu begitu dulu. Nanti katong jumpa lagi. Cuman satu kesimpulan yang kita ambil dari katong punya waktu bincang-bincang ini, bahwa untuk menyelesaikan segala persoalan secara kegaduhan, katong dituntut untuk pintar-pintar menggali sejarah. Begitu kah Om Amir? Ya. Terima kasih Om atas waktunya. Sama-sama. Ya.